Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa channel Muhammad Jamil. Untuk menjadi YouTuber itu susah. Tapi bagi yang udah lewat monetis, itu dia bilang gampang. Tapi kalau seperti saya belum lewat monetis, pernah ditolak. Yaitu subscriber saya sudah mencapai 1000 lebih, tapi sudah memenuhi syarat. Tapi di jam tayangnya masih kurang, perlunya 4000 jam tayang. Sedangkan video saya ya masih jam tayangnya sedikit lah. Jadi saya harus mengupload video itu paling sedikit seminggu sekali. Apabila jam tayangnya juga masih kurang, itu perlu diupload 2 atau 3 kali. Karena dengan adanya orang semakin banyak menonton video yang diupload, dia akan semakin nambah jam tayang. Minimal 10 atau 15 menit. Kira-kira harus diupload videonya itu lebih banyak. Umpamanya kita mau upload 10 video atau 12 video. Dalam satu video itu ada 10 menit, dikalikan 100 orang aja, berapa coba? Mari kita nonton dan gambar. Oke guys, semoga video yang kita nonton ini menjadi motivasi kita untuk ke depan, untuk mencapai jam tayang 4000 jam tayang. Tetap semangat bagi pemula. Sampai jumpa dengan channel Muhammad Jamil. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adioso. Oke sobatku, pada hari ini saya akan buatkan tutorial khusus para YouTuber pemula ya. YouTuber pemula mungkin teman-teman merasa kesusahan, kenapa sih kok subscribe dan view saya sedikit ya. Banyak yang berkata seperti itu. Teman-teman bisa lihat di sini salah satu channel YouTube saya. Sebenarnya videonya baru berapa biji ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 biji. Subscribernya sudah 200 hampir 300. Nah, ini nggak pernah saya update. Nah, sebenarnya supaya tertarget, supaya kita bisa membenahi sebuah channel dan lebih bagus lagi, ada yang perlu teman-teman perlu pahami. Nah, di sini bagi teman-teman yang mau belajar, oke, langsung saja. Ini saya contohkan salah satu channel saya. Kita pergi langsung ke YouTube studionya ya. Klik kanan, pojok kanan, klik ke YouTube studionya. Teman-teman perhatikan bahwasanya yang pertama yang perlu kita pelajari adalah penyetingan dari channel tersebut. Jadi teman-teman, untuk penyetingan dari channel tersebut sebenarnya sudah saya buatkan di video sebelumnya ya. Kita setelannya itu di setting sini nah, di setelan. Untuk penyetelan itu di sini teman-teman. Untuk penyetelan di sini teman-teman silahkan periksa untuk channelnya. Di sini ada beberapa menu ya untuk channelnya, informasi dasar. Di sini kata kuncinya kita masukkan semua kata kunci tentang YouTube kita. Habis itu setelan lanjutnya teman-teman sini pilih yang nomor 2 yang tidak ditetapkan untuk channel untuk anak-anak ya, untuk dewasa. Habis itu ke bawah, habis itu ke kanan kita pasang brandingnya seperti ini untuk subscribe ya, kita pasang brandingnya, kelayakan fitur di sini kita biarkan default upload lah. Di sini apapun yang kita upload di situ akan secara otomatis muncul seperti judul, mungkin deskripsi yang tidak mau diulang-ulang, teman-teman bisa setting di sini. Ini publik, tagnya juga bisa kalau teman-teman mau tulis tagnya duluan. Habis itu izin. Jadi izin di sini untuk menambahkan admin dari channel tersebut ya. Adminnya bukan hanya satu, adminnya bisa banyak. Kita bisa undang lewat sini ya. Oke, selanjutnya di komunitas. Komunitas ini tidak begitu penting, kita abaikan saja. Oke. Nah, di sini saya perhatikan teman-teman yang perlu teman-teman pahami adalah kita untuk memeriksa channel ini, channel saya ini kan dunia masakan kan. Nah, target saya dunia masakan ini sudah kena target atau belum? Nah, kita bisa lihat dari analitik ya, dari sini analitik. Nah, dari analitik sini kita bisa simpulkan target apa sih yang akan kita kejar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini adalah grafik kenaikan. Saya baru upload 1-2 video, ternyata memang target saya cukup lumayan. Target saya bisa
bisa kena. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ringkasannya. Tanjakannya naik dari video saya yang terakhir saya upload. Di sini kenaikan tajamnya, durasi tontonnya juga meningkat. Jadi kalau durasi tontonnya meningkat ini berarti bagus. Jangan salah teman-teman, kalau semuanya durasi tontonnya ini hanya 8%, berarti sangat kecil sekali ya. Hanya 0,46 menit 46 detik saja yang ditonton. Jadi kita harus perbaiki kualitas dari videonya. Nah, teman-teman bisa perhatikan dari video-video saya yang terakhir. Ini video yang terakhir ada 2 ya. Udang goreng tepung empuk yang ini 1 menit, di sini 2 menit. Termasuk bagus kalau di atas 1 menit ya, karena sudah melewati cukup lumayan lah dari grafiknya. Nah, kita akan periksa lagi di jangkauan. Jangkauan di sini kita bisa periksa channel kita ini udah benar belum. Channel kita ini penempatan judulnya itu sudah tepat belum. Nah, teman-teman bisa lihat ke bawah. Di sini grafiknya juga naik. Kita lihat ke bawah. Di sini kita lihat dari sumber trafik ya. Teman-teman perhatikan, kalau di sini sumber trafiknya adalah media sosial atau eksternal yang lainnya yang lebih besar, itu channel teman-teman termasuk gagal kalau menurut saya. Kalau teman-teman mau berhasil, dikatakan berhasil sebuah channel, itu perhatikan di sini penelusuran YouTube. Berarti dari Search Engine YouTube ya. Berikutnya adalah di sini fitur YouTube lainnya dengan rekomendasi YouTube. Ada 3 jenis rekomendasi, yaitu penelusuran, fitur YouTube, dan rekomendasi video. Rekomendasi video ini adalah dari beberapa video YouTube orang lain yang merekomendasikan video kita untuk ditonton. Biasanya ada di bawah ya, berada di bawah. Nah, kita lanjut ke sampingnya, ini ke bawah lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sumber eksternal. Nah, kalau yang saya bilang tadi, kalau di sini sumber eksternalnya ini di atas, yang ini otomatis cukup buruk ya kalau menurut saya ya. Nah, ini kan 1,4 nih eksternalnya, termasuk kecil. Saya targetkan di Search Engine YouTube seperti itu. Kita lihat lagi di samping kanan di bawah sumber trafik. Nah, ini adalah yang perlu kita perhatikan teman-teman. Kita belajar dari beberapa video orang lain. Nah, kita coba cek di sini adalah sumber video yang disarankan. Ini adalah, kita lihat ya, ini adalah video-video orang yang sebenarnya memutar penonton itu memutar di video ini, tetapi habis memutar dia menuju ke video kita. Kita bisa lihat dari sini cara mudah membuat udang goreng crispy. Nah, ini adalah video yang merekomendasikan kita, rasio kliknya sampai dengan 15,7%. Nah, di sini PPS. Nah, kita bisa belajar dari sini ya. Kita belajar dari video-video ini. Kalau perlu, kalau kita belum bikin videonya, kita buat kontennya juga. Nah, teman-teman bisa lihat nih, banyak sekali yang merekomendasikan video saya dari beberapa konten di sini. Ini adalah konten orang. Kita bisa lihat ini. Nah, ini konten orang semua. Nah, habis itu kalau kita sudah mendapatkan kata kunci ini, kita bisa buat kontennya. Habis itu kita lihat juga di salah satunya, yaitu di sini teman-teman, sumber trafik penelusuran. Nah, ini sangat penting ya teman-teman, bisa kita pelajari. Nah, sebenarnya kata kunci apa saja sih yang biasa dicari oleh pengunjung yang berada di Search Engine YouTube? Nah, kalau teman-teman sudah bisa pelajari ini, di sini teman-teman bisa perhatikan nih, udang crispy tepung sajiku. Jadi ini adalah kata kunci teman-teman. Kalau seumpamanya kita buat judul, itu nggak boleh sembarangan ya. Kalau kita buat judul sembarangan, otomatis kita nggak bisa bersaing di Search Engine YouTube. Dan ini kata kunci ini sebenarnya bisa menjadikan judul. Jadi kalau judul teman-teman itu belum tertarget, bisa gunakan salah satu ini ya. Salah satu contoh, udang crispy tepung sajiku. Di sini saya ada buat video tentang ini. Makanya dia dari kata kunci ini cukup lumayan ya. Nah, di sini kata kuncinya banyak sekali. Jadi kalau teman-teman sudah paham bagaimana teknik pembuatan judul di sini, otomatis kita akan mendapatkan visitor atau view itu gampang. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini untuk pencarian atau pembuatan judul. Jadi ini pembuatan judul ini rata-rata mereka nggak ngetik ya. Mereka hanya ketik, salah satu contoh gini ya, udang crispy tepung sajiku. Ini sebenarnya mereka nggak ngetik. Jadi kalau di Search Engine YouTube, kita bisa ketikkan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di Search Engine YouTube, teman-teman bisa ketikkan salah satu contoh, udang crispy. Nah, di sini saya hanya mengetikkan kata kunci sampai sini saja ya. Teman-teman bisa lihat udang crispy sajiku. Nah, teman-teman bisa lihat di sini udang crispy sajiku. Jadi mereka tuh sebenarnya di Search Engine itu tidak mengetikkan kata kunci, hanya mengetikkan udang saja akan muncul udang goreng tepung, udang asam manis. Ini bisa menjadikan kata kunci adalah sebuah judul. Target kita di Search Engine YouTube, udang crispy sajiku, tepung sajiku, seperti ini. Habis itu orak-arik telur wortel. Salah satu contoh, orak
orak-arik. Nah, orak-arik, telur, wortel, buncis, apa nih? Nah, ini sebuah kata kunci. Sebenarnya kata kunci ini di search engine ini yang diketikkan oleh para pengunjung di sini. Mereka sebenarnya tidak mengetik secara keseluruhan ya. Mereka hanya ketik orak-arik, dia akan muncul orak-arik apa nih? Orak-arik tempe, orak-arik sayur kah? Nah, mereka akan milih sendiri. Mereka nggak akan ketik selanjutnya seperti itu. Cukup mudah ya. Jadi dengan adanya apa namanya statistik ini, sumber traffic dan penelusuran ini kita bisa belajar. Jadi teman-teman buat YouTuber pemula yang belum terkenal, yang belum menjadi artis atau subscribernya masih sedikit, kita bisa manfaatkan fungsi dari ini, fungsi dari penelusuran ini, dan kita penggunaan judul pun kita bisa menggunakan teknik dari search engine YouTube. Oke sobatku, mungkin itu saja untuk sharing saya hari ini khusus YouTuber pemula. Jadi harus dipahami bagaimana teknik pembuatan judul, bagaimana pengaturan dalam sebuah channel YouTube. Kalau sudah pengaturan, teknik uploadnya seperti apa? Teman-teman bisa lihat di channel atau di tutorial saya sebelumnya bagaimana cara upload video YouTube yang benar. Di sana ada pengisian judul, pengisian deskripsi, dan pengisian tagnya. Oke sobatku, itu saja untuk hari ini informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Oke guys, semoga video yang kita nonton ini menjadi motivasi kita untuk ke depan untuk mencapai jam tayang 4000 jam tayang. Tetap semangat bagi pemula. Sampai jumpa.